Paguyuban Mumu menjalin kerjasama dengan tim Hansan menuju makam Myriad Beast untuk mencari harta. Sampai di zona perdagangan Molin menemukan api esensi Phoenix. Namun api itu menjadi masalah karena beberapa orang dari keluarga cabang klien Phoenix coba merebut darinya. Terkuak, latar belakang Molin dan Mo Feng yang ternyata ayah mereka adalah dari klan Phoenix yang menikah dengan wanita dari klan Nine Nether dan diusir dari klan. Perlindungan-nya. Senyuman menyeramkan di wajah Bai Bin membeku, dan ekspresinya menjadi dingin saat mendengar suara yang bergemuruh seperti guntur. Aura dingin yang menakutkan memancar dari seluruh tubuhnya. Lapisan es mulai terbentuk di tanah. Bai Bin memelototi Mu Chen dengan dingin. Dia berkata perlahan, potong lidahmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Kamu pikir kamu siapa? Namun, senyumnya tidak bisa menyembunyikan ejekannya. Dia bisa merasakan bahaya dari Bai Bin, dan Mu Chen mengira bahwa dia berasal dari salah satu klan Phoenix. Namun, Mu Chen tidak takut pada siapapun. Karena dia telah membuat cukup musuh untuk dirinya sendiri, menambahkan satu sama lain tidak akan ada bedanya. Karenanya, dia tidak keberatan sama sekali. Apa menurutmu kamu bisa melindungi mereka? Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Sudut mata Bai Bin bergerak-gerak. Darah memenuhi matanya, dan wajahnya yang dingin berubah. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani meremehkannya. Selanjutnya, orang ini hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 6. Ledakan. Ketika Bai Bin selesai berbicara, musim dingin yang ekstrim meletus, dan suhu turun drastis. Saat Bai Bin membuka mulutnya, dia menghembuskan nafas es berwarna biru. Kabut mengubah dirinya menjadi naga es yang mengerikan. Tubuhnya dikelilingi oleh dingin yang ekstrim, dan itu bergerak di udara menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Jika ada penguasa kelas 7 yang terperangkap dalam kedinginan ini, tubuh mereka akan mati rasa. Jika hal yang sama terjadi pada penguasa kelas 6, mereka mungkin berubah menjadi patung es. Namun, Mu Chen tidak berniat mundur, meskipun serangan masuk Bai Bin. Dia mengedarkan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya, dan aura yang tidak bisa dihancurkan dilepaskan. Dia meninju keluar, dan pembuluh darah di lengannya bergetar seolah mencoba melarikan diri dari sangkar. Kekuatan yang menakutkan dilepaskan. Dong! Kedua serangan itu bertabrakan dengan keras. Mu Chen tidak bergerak 1 inci pun, tetapi selama momen benturan, dia bisa merasakan aliran energi dingin dan beracun terus mengalir ke tubuhnya mencoba membekukan energi spiritualnya. Namun, Mu Chen sama sekali tidak keberatan dengan energi itu. Pada detik itu, dia mengedarkan naga asli dan rune Phoenix asli di kedua lengannya, dan aliran energi dingin menghilang seluruhnya. Rasa dingin di tubuhnya juga langsung menghilang. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, cahaya kemasan meledak dari tubuh Mu Chen, dan kekuatan dari tubuh fisiknya meledak sekaligus. Suara retakan terdengar, dan tubuh naga es itu perlahan retak dan meledak menjadi potongan-potongan es. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bai Bin menyipitkan matanya saat naga es itu hancur berkeping-keping. Hal yang paling hebat dari naga ini bukanlah kekuatan yang dimilikinya, tetapi energi dingin yang ekstrim yang dapat menyerang di mana saja. Sebelumnya, dia jelas merasakan bahwa energi dingin telah memasuki tubuh Mu Chen. Bagaimana dia bisa mengaktifkan energinya? Apakah dia kebal terhadap energi dingin? Bai Bin segera membuang pikiran konyol ini. Dia adalah anggota klan Phoenix Es dengan energi dingin sedingin es bawaan. Kekuatan teratas lainnya dengan level yang sama dari klan lain perlu berhati-hati, jadi bagaimana Mu Chen bisa kebal terhadapnya? Dong, Mu Chen tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Sebuah retakan mulai menyebar dari kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya kemasan. Dalam rentang nafas, dia muncul di depan Bai Bin seperti hantu. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuatnya takut. Bai Bin tidak dapat membayangkan bahwa Mu Chen memiliki kecepatan yang mengejutkan seperti penguasa kelas 6. Saat cahaya keemasan muncul, Mu Chen juga menembakkan cahaya keemasan dari matanya. Dia kemudian memukul telapak tangannya. Telapak tangan tidak hanya berisi semua kekuatan fisiknya, tetapi juga energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya. Itu adalah pukulan lembut, namun telapak tangannya membawa jejak angkasa hitam dan menakutkan bersamanya. Ini adalah fenomena yang hanya bisa dipicu oleh kekuatan yang luar biasa.
Kekuatan top di sekitarnya mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Ekspresi mereka berubah saat melihat serangan telapak tangan. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kekuatan telapak tangan ini akan terlalu luar biasa untuk penguasa kelas 7 biasa. Angin telapak tangan yang menakutkan menyapu. Ekspresi Bai Bin berubah total. Matanya akhirnya berubah serius, dan dia tidak lagi meremehkan Mu Chen, karena dia tahu bahwa penguasa kelas 6 ini cukup sulit untuk dihadapi. Namun, dia sudah melewati titik tanpa harapan sekarang. Bai Bin tidak menyesali ini. Sinar dingin melonjak di matanya. Dia dengan cepat membentuk segelnya. Di belakang punggung Bai Bin, seekor Phoenix Es besar mulai terbentuk. Phoenix Es melebarkan sayapnya, dan mereka melindunginya seperti perisai es. Ledakan, telapak tangan keemasan tidak mundur. Itu menempel kuat di sayap es Phoenix. Gelombang benturan yang terlihat beriak keluar, dan tanah yang keras hancur berkeping-keping. Sayap es Phoenix terkena pukulan. Bai Bin berada di belakang perisai sayap, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang menakutkan dari pukulan itu. Jika dia terkena telapak tangan itu, dia akan mengalami luka parah. Namun, dipaksa ke tahap ini oleh penguasa kelas 6, wajah Bai Bin tampak agak gelap. Niat membunuh melintas di matanya. Hari ini, dia akan menyiksa Mu Chen. Bai Bin mengertakkan gigi saat pikiran itu datang padanya. Darah mulai memanas di tubuhnya. Semua orang memperhatikan bahwa penindasan mulai menyapu Bai Bin seperti badai. Penindasan ini berasal dari darahnya. Bai Bin adalah anggota klan Ice Phoenix. Dia termasuk keturunan bangsawan. Sebagian besar binatang ilahi akan ditindas olehnya. Selain itu, Bai Bin telah memanaskan darahnya sehingga akan mencapai tingkat penindasan maksimum. Pada penindasan jarak dekat seperti itu, binatang dewa biasa akan berlutut di depan Bai Bin. Penonton lainnya perlahan mundur. Mereka tahu bahwa Bai Bin bermaksud memaksa Mu Chen berlutut di depannya sehingga dia bisa mempermalukannya. Mereka tahu mereka sebaiknya menyingkir jika mereka terlibat dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Chi Hongwu berdiri diam tidak jauh. Dia mengerutkan alisnya sedikit setelah melihat tindakan Bai Bin. Meskipun dia sombong dan suka bertarung, dia lebih suka menang melalui permainan yang adil. Dia membenci cara Bai Bin menggunakan darah bangsawannya untuk menindas dan mendapatkan keuntungan yang menguntungkan. Tapi orang itu tidak akan beruntung, pikir Chi Hongwu dalam hati. Meskipun Mu Chen memiliki tubuh fisik yang kuat, Bai Bin cukup pintar menggunakan darahnya untuk menindas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan kekuatan fisik tidak akan mampu mengimbangi kelemahan darah tersebut. Sementara semua orang menonton, Mu Chen bisa merasakan penindasan yang menyelimuti. Tapi anehnya, tidak ada ekspresi ngeri di wajah Mu Chen. Sebaliknya, para penonton merasakan senyum samar padanya. Penindasan darah. Mu Chen bergumam pelan. Dia mengepalkan tinjunya, tanda dari Phoenix asli di lengannya. Tidak, ketika Mu Chen berhasil mengolah kitab suci naga Phoenix di tahap kedua, baik naga asli dan burung Phoenix asli di tubuhnya telah tumbuh menjadi sesuatu yang spiritual. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka harus disebut roh naga asli dan burung Phoenix asli. Anda ingin memainkan penindasan darah? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa penindasan. Yang sebenarnya, roh Phoenix asli meledak menjadi cahaya ungu emas yang kuat. Mata yang tadinya tertutup sekarang terbuka lebar. Saat itu juga, penindasan yang tak terlukiskan meledak. Penindasan Phoenix yang sebenarnya hanya muncul sesaat, dan tidak menyebar dengan sendirinya. Penindasan hanya terfokus pada Bai Bin, dan orang lain tidak akan bisa merasakannya. Pada saat yang sama, penindasan yang muncul dari es Phoenix di belakangnya menghilang sama sekali. Phoenix Es mengeluarkan teriakan ketakutan dan menggigil sambil menarik semua energi dinginnya. Wajah Bai Bin menjadi pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Penindasan yang meledak dari tubuh Mu Chen tiba-tiba menyebabkan pembuluh darahnya bergetar. Bang! Ketakutan melonjak di Bai Bin. Kakinya tidak bisa membantu tetapi membungkuk ke depan. Ketika lututnya hampir menyentuh tanah, dia pulih dari keterkejutannya. Meskipun dia mencoba menahan diri untuk tidak berlutut, lututnya akhirnya menyentuh tanah. Para penonton sedang menunggu untuk melihat bagaimana Mu Chen akan dipermalukan oleh penindasan darah Ice Phoenix, tetapi mereka tercengang melihat Bai Bin berlutut. Mata Chi Hongwu juga terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Bang! Mu Chen terus terlihat tanpa ekspresi. Telapak tangan bercahaya emas yang tercetak di sayap es Phoenix tiba-tiba tersentak. Dengan sedikit energi Phoenix asli,
sayap yang tampak kokoh itu meledak berkeping-keping sekaligus. Tubuh Bai Bin segera dibuang. Akhirnya, dia mendarat di lantai meninggalkan jejak panjang di belakangnya sebelum dia akhirnya bisa menstabilkan dirinya sendiri. Setelah tubuhnya stabil, dia mengeluarkan seteguk darah. Energi spiritual sekitarnya yang kuat berkurang secara eksponensial. Ternyata, lukanya cukup parah. Terkejut dengan kekalahannya, Bai Bin tidak dapat pulih darinya. Dia hanya bisa menatap dengan wajah pucat ke sosok di depannya. Lingkungan sekitar tenang. Kekuatan teratas dari berbagai klan menatap kosong ke arah Mu Chen. Sekarang, cahaya keemasan yang mengelilingi sosok remaja itu menghilang. Dia telah kembali ke dirinya yang biasa. Tapi setelah menyaksikan pertarungan barusan, mereka semua tahu betul bahwa sosok kurus ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Orang ini, yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Itu adalah kekuatan tertinggi dari klan Phoenix S. Tapi sekarang, dia benar-benar dikalahkan oleh orang di depan mereka. Dari klan mana bakat tertinggi ini berasal? Di bawah tatapan kaget para penonton, Mu Chen kembali diam di matanya. Dia menatap Bai Bin lagi. Suaranya tenang dan mendominasi. Tidak ada yang berani menegurnya sama sekali. Kedua orang ini sekarang berada di bawah perlindungan saya. 3 lainnya. Saat suara tenang Mu Chen terdengar, wajah Bai Bin langsung berubah. Ekspresi mengerikan di wajahnya menunjukkan betapa dia sangat ingin mencabik-cabik Mu Chen. Meskipun Bai Bin bukan yang terkuat di antara generasi muda klan Ice Phoenix, dia memiliki garis keturunan Phoenix. Karena itu, dia lebih unggul di antara yang lain. Oleh karena itu, binatang dewa biasa itu harus menghormatinya setiap kali mereka melihatnya. Bunuh dia, dia berteriak, tampak mengerikan, dengan mata merah. Beberapa sosok keluar dari belakang Bai Bin. Mereka memelototi Mu Chen dengan permusuhan. Energi spiritual yang keras keluar dari tubuh mereka, menimbulkan penindasan yang hebat. Semua orang ini berasal dari klan Phoenix S. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Bai Bin, mereka semua telah mencapai level Sovereign Grade 7. Karenanya, ini adalah line-up yang cukup kuat. Sementara kekuatan teratas memelototi mereka, 9 neter, pisau tinta, dan cincin tinta menghela nafas kesal dan berdiri di belakang Mu Chen. Mereka menatap dengan marah pada sekelompok. Orang itu, kamu, klan 9 neter, berani menantang klan Ice Phoenix. Bai Bin bertanya dengan dingin. Nine Neter tersenyum mengejek setelah mendengar kata-katanya, lalu membalas dengan sinis, benar-benar pembual. Anda hanya anggota klan biasa dari klan Phoenix S. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mewakili seluruh klan? Dan satu hal lagi, setelah kita memasuki tanah binatang ilahi, Anda akan meminta penghinaan, karena Anda akan kalah. Kemudian, jika berita sampai ke klan Anda, saya tidak berpikir ada yang akan membantu Anda. Sebaliknya, Anda akan ditegur karena tidak berguna. Petik 2. Nine Neter jelas tidak terganggu dengan ancaman Bai Bin. Bagaimanapun, klan Phoenix S hanyalah cabang dari klan Phoenix. Dengan demikian, kekuatan mereka tidak cukup untuk membuat klan 9 Neter menjadi panik. Bai Bin mulai memiliki ekspresi campur aduk ketika dia mendengar ini. Jika berita tentang kekalahannya dari Sovereign Grade 6 diketahui oleh klannya, dia mungkin akan diejek oleh yang lain. Juga, mungkin para tetua mungkin berpikir dia tidak berguna, lalu mereka tidak akan fokus melatihnya lagi. Itu akan sangat menghancurkan baginya. Haha, lihat apa yang telah kalian lakukan. Sudah lama sejak kita berpisah, dan kamu sudah mendapat masalah. Petik 2. Sementara Bai Bin tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, seseorang tiba-tiba tertawa. Kerumunan itu menyerah, dan beberapa sosok keluar darinya. Memberikan rasa niat membunuh yang kuat, sekarang dapat dilihat dengan jelas bahwa mereka tidak lain adalah Han San dan kekuatan teratas dari klan Badak Setan. Han San mengamati adegan itu dan segera tahu apa yang telah terjadi. Dia membawa anak buahnya ke sisi Mu Chen dan berkata tanpa daya, kalian benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Meskipun dia jelas tidak senang, dia tidak menunjukkan niat untuk pergi. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping Mu Chen, secara eksplisit memberitahu yang lain bahwa mereka ada di pihak Mu Chen. Orang-orang itu dari klan Badak Iblis, kan? Apakah orang itu Han San? Saya pernah mendengar tentang dia. Dia adalah bakat tertinggi dari klan Badak Iblis. Dia juga yang terbaik di antara talenta Sovereign Grade 7. Ya, dia pasti cukup kuat.
Petik 2. Aku tidak pernah berpikir bahwa klan Badak Iblis dan klan Sembilan Burung Neter memiliki hubungan yang begitu dekat. Di tengah semua bisikan yang terjadi di antara kerumunan, Mu Chen tersenyum lemah. Dia tidak meminta orang-orang ini untuk datang ke sini. Mereka semua melakukan perjalanan ke sini atas kemauan mereka sendiri. Tapi, Mu Chen memiliki kesan yang baik tentang Han San, karena dia tampaknya berada di pihak mereka, meskipun mengetahui bahwa Bai Bin adalah salah satu anggota klan Phoenix S. Fakta bahwa Han San tidak memilih untuk mengabaikan ini menunjukkan bahwa dia memang teman yang layak untuk dimiliki. Melihat sikap Han San dalam hal ini, ekspresi Bai Bin semakin mengeras. Anggota Ice Phoenix klan lainnya juga mengerutkan kening. Dengan tambahan baru kekuatan teratas ini dari klan Badak Iblis, itu hampir menyamakan kedudukan. Bai Bin tampak cemas, menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, masalah ini tidak akan selesai secepat ini. Saya harap Anda dapat bertanggung jawab untuk ini lain kali. Petik 2. Bai Bin tidak tinggal setelah menyelesaikan kalimatnya, tetapi meninggalkan tempat itu dengan aura dingin dan acuh tak acuh. Namun, mereka semua tahu bahwa Bai Bin sedang mengamuk. Kekuatan teratas dari klan Phoenix S merasakan rasa ketidakadilan di hati mereka. Bagaimanapun, mereka tidak pernah kalah dari siapapun sebelumnya. Apalagi yang berkumpul di sini adalah bakat biasa. Anggota klan mereka yang lain telah terpecah menjadi kelompok yang berbeda ketika mereka tiba di tanah binatang ilahi. Jika yang lainnya ada di sini, mereka akan memberi Mu Chen dan Han San neraka hari ini. Para penonton menggelengkan kepala dengan penyesalan saat konfrontasi berakhir. Mereka mengira akan ada pertarungan berdarah antara kedua tim, dengan kedua belah pihak mengalami cedera dan korban yang signifikan. Chi Hongwu, yang telah keluar dari konflik, mengalihkan perhatiannya ke Mu Chen. Cahaya aneh berkedip-kedip di matanya, seolah dia sekarang ingin bertarung, tapi telah memutuskan untuk menahannya. Jangan terlalu senang. Bai Bin bahkan tidak berada di 5 besar di antara generasi muda klan Phoenix S. Anda akan menyesal, cepat atau lambat, jika Anda membuat kesalahan dengan berpikir bahwa mereka lemah. Petik 2. Dia memberi mereka pengingat lembut untuk menebus tindakannya yang sembrono tadi. Tapi, Mu Chen masih tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Oleh karena itu, dia hanya mengangguk, menyiratkan bahwa dia telah mendengar kata-katanya. Chi Hongwu mengertakkan gigi karena marah, menyadari bahwa niat baiknya telah gagal mencapai sasaran. Dia menginjak kakinya dan menolak untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian berbelok, tetapi sebelum dia pergi, dia bergumam dengan marah, aku akan melihat apakah kamu akan lari untuk hidupmu, ketika saatnya tiba. Mu Chen memperhatikan kepergiannya, matanya sedikit menyipit. Bai Bin bahkan bukan 5 besar di klannya. Jadi, jika apa yang dia katakan benar, kekuatan klan Ice Phoenix tidak bisa diremehkan. Tidak heran mereka adalah salah satu dari klan Phoenix. Apa yang dia katakan itu benar. Karakter hebat dalam klan tidak ada di sini hari ini. Jika tidak, akan sulit untuk mengakhiri ini. Han San mengangguk, ekspresi tegas di wajahnya. Mu Chen mengangguk sedikit dan tersenyum. Akan ada banyak lawan yang kuat di jalan kultivasi. Jika kita hanya menghindari mereka semua, itu akan terlalu membosankan. Petik 2. Han San sedikit tertegun. Dia memberikan pandangan aneh pada Mu Chen, lalu berkata, aku menghormatimu karena memiliki pola pikir seperti itu. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah lari dari apapun dalam ketakutan, kata Mu Chen. Ini adalah kultivasi sejati dari kekuatan tertinggi. Tidak heran jika Mu Chen tidak takut, ketika dia menghadapi semua talenta tertinggi dari berbagai klan, meskipun dia adalah Sovereign Grade 6. Saat dia mendengarkannya, Han San agak terkesan oleh Mu Chen. Dia samar-samar merasa bahwa Mu Chen akan memiliki pencapaian yang tak terukur di masa depan. Pada saat itu, seluruh klan Phoenix tidak akan bisa menyentuh dia, apalagi klan Phoenix S. Ingblade secara bertahap kembali ke dirinya yang biasa setelah Bai Bin pergi. Dia menatap Mu Chen dalam-dalam, lalu berkata, terima kasih, tapi kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Saya bisa saja menanganinya sendiri. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan berkata dengan santai, saya tidak bisa melihat siapapun mempermalukan teman-teman saya. Ingblade berhenti sejenak, tatapan rumit di matanya. Dia menurunkan pandangannya dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi, Ingring terlalu familiar dengan karakter kakaknya.
Dia tahu bahwa kakaknya pasti sangat tersentuh oleh kata-katanya. Mengingat identitas mereka, istilah teman tidak biasa untuk mereka gunakan, bahkan di klan 9 burung neter. Karena itu, Glad Tinta berubah menjadi orang yang dingin dan terisolasi. Mu Chen tidak berpikir bahwa kata-kata kasualnya akan menimbulkan riak di hati Inglad. Dia berbalik dan melihat ke pohon batu di depan pria kurus itu setelah berbicara. Sebelumnya, dia telah menggunakan 500.000 Sovereign Spiritual Liquid dengan imbalan Phoenix Flame Essence. Itu cukup murah. Selanjutnya, Mu Chen memiliki minat besar dalam perdagangan ini, karena barang-barang yang dimiliki pria kurus itu tampak luar biasa. Tapi, mungkin saja orang ini bisa menggunakan semua keberuntungannya saat dia mencari barang-barang ini, karena dia tidak bisa membukanya sama sekali sekarang. Detak jantungnya berpacu, ketika pria kurus itu merasakan Mu Chen menatapnya lagi. Dia masih merasakan sakit sejak Mu Chen membuka Phoenix Flame Essence. Jika intinya adalah miliknya, dia bisa mendapatkan setidaknya hampir 1 juta cairan spiritual sovereign. Apa masalahnya? Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda lagi? Baru saja, saya melihat cara Anda membuka segel. Apakah ada teknik khusus untuk itu? Tanya pria kurus itu dengan bijaksana. Dia dengan hati-hati mengamati Mu Chen membuka segel. Rupanya, metodenya memiliki peluang lebih tinggi untuk membuka segel dibandingkan memecahnya dengan paksa. Mu Chen memberinya jawaban yang ambigu. Semoga beruntung. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bola kristal itu dan melihat ke cincin tinta. Yang terakhir mengerti maksudnya. Dia fokus pada pemindaian bola untuk beberapa waktu, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk 3 bola kristal. Setelah melihat itu, Mu Chen menghisapnya dengan telapak tangannya, dan 3 bola kristal jatuh ke tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia membuang botol batu giok dan berkata, ini 1.500.000 cairan spiritual yang berdaulat. Terima kasih. Alis pria kurus berkedut terus-menerus, ketika dia melihat ketegasan Mu Chen. Dia menatap tajam pada 3 bola kristal yang diambil Mu Chen. Dia punya firasat bahwa Mu Chen baru saja mengambil beberapa harta dunia yang paling berharga. Meskipun dia tidak mau menghadapinya, dia hanya bisa memberikan senyum palsu dan menyimpan botol giok, setidaknya saat Mu Chen sedang menonton. Jadi, dia memaksakan diri untuk memasang senyum sangat jelek di wajahnya. Setelah menyaksikan pertarungan sebelumnya, dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Oleh karena itu, dia tahu lebih baik untuk tidak menyinggung perasaannya. Jadi, pria kurus itu hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong berkas cahaya energi spiritual pada bola kristal tersebut. Saat 3 bola kristal mendarat di tangan Mu Chen, dia melemparkannya dengan lembut ke udara. Pada saat yang sama, dia merasa tidak nyaman karenanya. Kali ini, dia telah menghabiskan hampir semua cairan spiritual sovereign-nya. Sekarang, dia hanya bisa mempercayai naluri luar biasa dari cincin tinta. Mudah-mudahan, ketiga bola kristal ini akan berisi sesuatu yang bernilai lebih dari 1.500.000 cairan spiritual berdaulat. Jika tidak, dia akan kehilangan setiap sen yang dia tabung. Tanduk kerbau, jantung guntur. Setelah membeli 3 bola kristal, Mu Chen tidak ingin segera membukanya jika mereka menarik perhatian yang tidak diinginkan. Meskipun dia tidak takut, itu akan menjadi sakit kepala ketika sudah ada masalah yang tak ada habisnya. Apalagi, ia tak ingin pria kurus itu mengetahui cara uniknya membuka bola. Jika yang terakhir memendam niat lain, itu akan menjadi gangguan lain. Oleh karena itu, dia menyimpan bola kristal tersebut dan memanggil kelompok tersebut. Pria kurus itu menyaksikan dengan penyesalan saat mereka dengan cepat pergi. Bahan dasarnya hampir selesai. Kami masih memiliki waktu sekitar 2 hari sebelum kami dapat mencapai makam binatang segudang. Karena hari sudah mulai gelap, saya sarankan kita istirahat sehari di sini. Besok kita akan pergi lagi, saran Han San, membawa kedua kelompok itu bersama. Mu Chen tidak keberatan. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk membuka 3 bola kristal yang baru saja dia dapatkan. Titik perdagangan mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan, tetapi masih lebih aman jika dibandingkan dengan alam liar. Melihat tidak ada keberatan dari kelompok itu, dia membawa mereka ke barat dari titik perdagangan bebas. Ada menara batu. Di mana-mana, beberapa menara batu diambil oleh orang-orang karena berbagai kekuatan puncak sementara beristirahat di sana. Kelompok itu menemukan menara batu kosong dan menetap.
Mereka masing-masing menemukan ruang individu untuk diri mereka sendiri untuk beristirahat dan berkultivasi. Mu Chen duduk bersila di salah satu sudut. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan 3 bola kristal bening muncul di depannya. Ada 3 kristal hitam lainnya di dalam bola. Rune, yang dicurigai sebagai segel, samar-samar terlihat di kristal hitam. Di sisi lain, anggota kelompok lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Mereka ingin tahu harta apa yang bisa ditemukan di dalam 3 bola kristal. Han San juga memperhatikan apa yang sedang dilakukan Mu Chen. Sebelumnya, dia tahu bahwa Mu Chen telah mendapatkan Phoenix Flame Essence-nya melalui bola kristal. Dia agak iri akan hal itu. Bagaimanapun, nilai satu Phoenix Flame Essence jauh lebih dari 500.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen tidak keberatan mereka melihat. Dia secara acak memilih satu dan menghancurkan lapisan kristal pertama. Kristal hitam yang dingin kemudian jatuh ke tangannya. Di permukaan kristal hitam, tanda merah tua menonjol keluar. Fluktuasi itu sama dengan yang dia rasakan sebelumnya. Rupanya, itu pasti diukir oleh darah beberapa binatang ilahi yang berdaulat. Mu Chen berhenti sejenak dan sekali lagi, dia membuat susunan spiritual mini yang indah seperti sebelumnya. Mengikuti metode sebelumnya yang dia gunakan, dia perlahan menyesuaikan kekuatannya dari naga asli dan roh Phoenix asli untuk perlahan-lahan mengikis segelnya. Mu Chen memejamkan mata sejenak. Kemudian dia membukanya lagi secara tiba-tiba, karena dia bisa merasakan pergerakan segel pada kristal hitam di tangannya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mencengkeram kristal dengan erat dan mengedarkan energi spiritual yang dimasukkan ke dalam kristal. Segera, energi spiritual memicu ledakan di dalam kristal hitam. Berkas cahaya di laser. Saat cahaya akhirnya menghilang, semua orang menyipitkan mata. Cahaya ungu gelap berkumpul di telapak tangan Mu Chen. Saat cahaya ungu bersinar lebih terang, itu berubah menjadi baju besi panjang, ramping, ungu tua. Di baju besi, simbol kuno dan rune dengan kedalaman yang berbeda dapat ditemukan. Armor itu diam-diam memancarkan fluktuasi yang misterius, namun menakjubkan. Seluruh baju zirah sepertinya cocok untuk seorang wanita, karena potongannya ramping dan ramping. Mu Chen sedikit kagum dengan baju besi ungu tua. Dia menyuntikkan sedikit energi spiritualnya dan seketika, fluktuasi spiritual yang keras muncul, membentuk lapisan energi spiritual sebagai perisai di sekitarnya. Ledakan. Mu Chen mengepalkan jarinya dan meninju armor itu dengan keras. Lapisan perisai berdenyut, pada saat yang sama mengimbangi energi kepalan tangan. Pada saat tinjunya menyentuh perisai, hanya jejak kepalan yang tersisa di atasnya yang dengan cepat menghilang. Itu pertahanan yang kuat. Mata Mu Chen menyipit saat melihatnya. Tinjunya tampaknya tidak berbahaya, tetapi penguasa kelas 6 akan muntah darah dan menderita luka jika mereka terkena itu. Namun, armor ini memblokir semua dampak darinya. Harta karun yang luar biasa. Dan, itu bisa membantu meningkatkan energi spiritual, seru Mu Chen. Armor ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat meningkatkan energi spiritual dan pada gilirannya, meningkatkan efektivitas pertempuran. Hanya dengan 2 keunggulan ini, armor itu sudah sebanding dengan artefak Divine Grade Magnificent manapun, dan itu hanya bisa lebih baik. Nilainya lebih dari 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Barang bagus. Mata Han San berbinar saat melihatnya juga. Mu Chen tersenyum dan menjentikkan jarinya. Karena ini adalah baju besi. Wanita, baju besi itu terbang menuju 9 meter. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat lagi jika dia memiliki armor. 9 meter tertegun sejenak saat armor itu terbang. Dia tersenyum dan tidak menolaknya. Dia mengulurkan tangannya dan menggantungkan armor di udara. Dia membuka mulut kecilnya dan menyemburkan energi spiritualnya. Armor itu disempurnakan dan diserap dengan cepat ke dalam tubuhnya. Setelah baju besi diberikan kepada 9 meter, Mu Chen melihat 2 bola kristal lainnya. Mu Chen memecahkan segel kuno tanpa gagal. Ketika segelnya dibuka, harta karun muncul dari kristal hitam yang menarik perhatian semua orang. Harta pertama adalah tanduk sapi hitam. Tanduk itu berbentuk seperti busur. Tidak hanya itu ditutupi dengan jejak belang-belang, tapi juga memancarkan aura pembunuhan yang ganas. Mu Chen sedikit terkejut dengan tanduk sapi hitam ini, saat dia menyadari bahwa tanduk itu seperti yang ditemukan di atas Han San dan kepala anggota klan setelah mereka berubah. Dia berbalik untuk melihat Han San. Beberapa kekuatan teratas dari klan badak iblis juga menatap tanduk di tangannya dengan mata merah.
Apakah ini milik klan Badak Iblis? Tanya Mu Chen, yang sedikit terkejut. Han San menatap tajam ke tanduk sapi hitam itu dan bernapas dengan keras. Ini milik salah satu leluhur kami di klan. Tanduk kami adalah senjata terhebat di klan. Ini mengandung aura pembunuhan yang unik, dan sangat bermanfaat untuk latihan kultivasi kita. Meskipun efeknya telah memudar seiring berjalannya waktu, itu masih akan mempercepat kultivasi kita jika kita melakukannya selama latihan. Petik 2. Mu Chen akhirnya mengerti. Tidak heran orang-orang dari klan Badak Setan melihatnya dengan mata merah. Ini adalah harta karun untuk klan Badak Iblis. Dengan sendirinya, itu tidak menguntungkan mereka yang lain. Pada akhirnya, tidak semua orang membutuhkan niat membunuh yang aneh. Saudaramu, Han San perlahan menenangkan dirinya. Dia menatap Mu Chen dengan canggung. Apa menurutmu kamu bisa menjual ini kepada kami? Mu Chen memandang Nine Nether dan Ingblade. Mereka mengangkat bahu tanpa berkomentar. Benda ini mungkin berharga bagi orang-orang di klan Badak Iblis, tapi tidak ada gunanya bagi mereka. Namun, jika Han San mau menawarkan harga yang wajar, tidak ada salahnya menjualnya kepada mereka. Mu Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia segera melemparkan tanduk ke Han San. Kalau begitu, sebutkan harga Anda. Mu Chen tidak menyebutkan itu gratis, karena dia dan Han San masih belum sedekat dia dengan Nine Nether dan Ingblade. Tidak pantas jika diberikan gratis. Mungkin ada konflik dalam membagi pekerjaan selama kerja sama mereka juga. Han San mengambil klakson dengan hati-hati. Dia membelai dengan lembut seperti harta karun yang berharga sebelum dia merenung sejenak dan berbalik untuk berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Setelah beberapa saat, dia melemparkan botol giok ke Mu Chen. Kakakmu, benda ini tidak berguna bagi kebanyakan orang biasa, tapi ini adalah harta bagi klan kita. Jika ini akan dilelang di dunia 1000 besar, itu bisa dengan mudah mengambil lebih dari 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Petik 2. Han San melanjutkan dengan sedikit canggung, namun, kami hanya memiliki sekitar 2 juta tetes cairan spiritual sovereign secara total. Botol ini enak sekali. Terus terang, ini sangat murah bagi kami. Petik 2. 2 juta tetes sovereign spiritual liquid. Mu Chen berhenti sejenak dan diam-diam tertegun. Dia pikir itu akan cukup baik untuk menjual tanduk untuk 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Sepertinya dia telah meremehkan pentingnya bagi klan Badak Setan. 2 juta tetes cairan spiritual sovereign sudah menutupi biaya untuk membeli bola kristal. Jadilah itu. Mu Chen mengambil botol giok dan tersenyum. Harganya sudah melebihi apa yang dia harapkan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membicarakan jumlah yang lebih kecil. Bagaimanapun, mereka harus berkolaborasi satu sama lain di masa depan. Han San mengangguk penuh terima kasih. Kekuatan top lainnya juga memberikan pandangan ramah. Rupanya, Mu Chen mendapatkan kesan yang baik dari mereka. Mu Chen melanjutkan ke item berikutnya sementara Han San dan yang lainnya terus membelai tanduk sapi hitam mereka dengan hati-hati. Item berikutnya adalah benda keperakan seukuran kepalan tangan. Permukaannya kasar, dan tampak seperti hati. Suara gemuruh sepertinya bergemuruh keras darinya. Mu Chen menatap benda itu dengan keras. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius, karena dia bisa merasakan kekuatan kekerasan yang sangat menakutkan terkandung di dalamnya. Jika energi seperti itu meledak, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Apa ini? Mu Chen menoleh ke teman-temannya dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Dia sama sekali tidak mengenali hal ini. Anggota lainnya mengerutkan kening, dan mata mereka melonjak karena kebingungan. Setelah beberapa saat, Han San-lah yang akhirnya mengalihkan pandangannya dari tanduk sapi dan memandang hati perak dengan takjub. Dia merenung sejenak dan berkata, jika saya tidak salah, ini bisa menjadi hati yang langka dari binatang buas yang melahap petir. Mu Chen menyipitkan matanya setelah mendengarnya, lalu ekspresi aneh melonjak di matanya. Jantung dari binatang yang memakan guntur. Makam segudang binatang. Selama zaman kuno, ada binatang ajaib, yang tidak memakan tumbuhan atau daging, tetapi hanya pada petir. Semua petir ini, setelah tertelan, kemudian berkumpul di jantung binatang buas ini. Setelah yang terbaik mengumpulkan lapisan demi lapisan petir, akhirnya petir akan mengembun menjadi energi yang menakutkan. Binatang buas itu lembut secara alami, tidak pernah menyakiti siapapun. Tetapi, ketika mereka diprovokasi atau dipojokkan, mereka akan menyebabkan hati mereka hancur. Rumor mengatakan bahwa jika binatang pemakan guntur,
yang telah ada selama bertahun-tahun, meledakkan hatinya sendiri. Dampak dari penghancuran diri itu tidak dapat diperkirakan. Ada rumor lain tentang penguasa bumi, yang mencoba menangkap salah satu binatang dan menyimpannya sebagai hewan peliharaan. Tetapi makhluk itu sangat marah sehingga jantungnya meledak sendiri. Pada akhirnya, penguasa bumi tewas dalam ledakan tersebut. Tapi binatang pemakan guntur seperti itu terlalu langka untuk ditemukan di dunia 1000 besar. Jadi, perlahan, semua orang melupakan keberadaan spesies sama sekali. Ketika Mu Chen selesai mendengar pengenalan Han San tentang binatang pemakan guntur di menara, kepalanya terasa mati rasa. Tangannya, yang memegang hati perak, gemetar. Dia takut jantungnya akan meledak dan tidak satupun dari mereka akan lolos. Usia hati binatang pemakan guntur dapat dibedakan dari warnanya. Saya mendengar bahwa, jika binatang itu hidup lebih dari 10.000 tahun, hatinya akan berwarna emas murni. Yang kamu pegang sekarang adalah perak, artinya pasti berumur lebih dari 1000 tahun. Meskipun ini mungkin tidak dapat membunuh penguasa bumi, setidaknya itu cukup kuat untuk memberikan pukulan mematikan bagi mereka yang memiliki peringkat lebih rendah. Han San menatap hati perak, antusiasme di matanya. Hati dari binatang pemakan guntur ini kemudian akan menjadi kartu truf lain, mampu menimbulkan ketakutan di hati lawan manapun. Yang terpenting, di masa-masa sulit, kartu truf ini bisa menjadi penyelamat mereka. Mu Chen tahu ini dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Dia memegang hati perak itu dengan hati-hati, karena dia sangat menyadari nilainya yang sangat besar sekarang. Namun, hati ini hanya bisa digunakan sekali. Karena itu, Mu Chen tidak akan menggunakannya dengan santai, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Kakakmu sangat beruntung. Melihat ganjarannya yang melimpah, wajah Han San dipenuhi rasa iri. 3 item yang dimiliki Mu Chen adalah item yang luar biasa. Jika mereka ditukar dengan Sovereign Spiritual Liquid, dia bisa dengan mudah mendapatkan jutaan itu. Rejeki nomplok seperti itu tidak diragukan lagi akan jauh lebih dari 1,5 juta yang awalnya dia bayarkan. Mu Chen tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menuai sebanyak itu. Tapi, jika bukan karena kemampuan cincin tinta, dia tidak akan melakukan perjalanan yang begitu bermanfaat. Dan, tentu saja, dia bahkan lebih beruntung karena dia hampir tidak bisa memecahkan segel yang sulit dengan bantuan susunan spiritualnya. Tanpa 2 komponen penting ini, dia tidak mungkin seberuntung itu. Saudara Han, kita hampir mencapai makam binatang segudang. Apa menurutmu kamu bisa memberitahu kami lebih banyak tentang rencana kami untuk menangkap hewan harta karun? Tanya Mu Chen, sambil dengan cepat berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Nine Nether dan Ingblade juga menoleh untuk menunggu jawabannya. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk mencari petunjuk tentang primordial Unding Bird. Meskipun mereka juga tertarik pada hewan harta karun, itu masih menjadi masalah kedua bagi mereka. Oleh karena itu, mereka perlu memperkirakan bahaya yang terlibat dalam misi ini. Han San mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Terakhir kali salah satu kekuatan tertinggi dari klan kami pergi ke tanah binatang ilahi, dia berkata bahwa ada 2 klan lagi, selain kami, yang juga menemukan harta karun. Siapa mereka? Tanya Ingblade. Klan Sirius dan klan Singa Emas, jawab Han San. Mu Chen menyipitkan matanya, berpikir keras. Kedua klan ini memiliki akar yang dalam. Jika mereka berhasil berevolusi ke tahap akhir, mereka masing-masing akan menjadi Sirius pemakan bulan dan Singa Emas berkepala 9. Keduanya adalah wujud berdaulat yang bahkan bisa bertarung melawan binatang suci yang berdaulat. Tetapi selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang melihat kasus evolusi yang berhasil ke tahap akhir ini. Menilai dari ini, orang dapat mengatakan bahwa kesulitannya mencapai tahap akhir. Meski begitu, Sirius dan klan Singa Emas cukup terkenal di dunia 1000 besar. Jadi, lebih baik tidak meremehkan mereka. Kami memiliki perjanjian rahasia dengan kekuatan tertinggi klan Sirius. Mungkin kita bisa bergandengan tangan untuk menendang klan Singa Emas keluar dari gambar terlebih dahulu. Jika demikian, kami akan mendapat bagian tambahan dari jarahan yang dibagi. Han San tersenyum. Mu Chen melihat lebih dekat ke Han San. Dia tidak menyangka bahwa Han San sudah bekerja sama dengan klan Sirius. Jika ini benar-benar demikian, klan Singa Emas mungkin benar-benar kalah. Klan Sirius dikenal licik dan kejam,
jadi kita harus berhati-hati saat bekerja dengan mereka, Nine Nether mengingatkan kelompok itu. Han San mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak naif, jadi dia tahu betapa tidak dapat diandalkannya jenis hubungan kerja ini. Jika ada perubahan situasional yang muncul, klan Sirius mungkin akan menyerang mereka. Itulah alasan mengapa dia mengundang tim Mu Chen di tempat pertama. Jika tidak, dia tidak akan meminta seseorang untuk membagikan harta mereka, jika dia cukup percaya diri untuk memenangkan pertempuran sendirian. Selain klan yang ada di sini untuk harta karun, ada juga roh binatang buas, yang terkikis oleh aura kematian, yang berada di area di mana harta karun dikuburkan. Mereka juga makhluk yang merepotkan. Han San menambahkan lebih banyak informasi untuk mempersiapkan grup. Roh binatang. Berapa banyak? Dari mereka apa kekuatan tempur mereka? Mu Chen bertanya. Yang disebut roh binatang ada setelah kekuatan tertinggi klan binatang spiritual telah lenyap dan terkikis oleh aura kematian. Mereka seperti zombie berjalan yang memiliki sebagian dari kekuatan tempur mereka sebelum mereka mati. Mereka tidak takut mati, jadi akan merepotkan begitu roh binatang menyerang mereka. Tidak banyak, tapi kebanyakan dari mereka berada di level Sovereign Grade 5 atau 6. Jadi berhati-hatilah. Kalau tidak, kita bisa kehilangan banyak waktu, kata Han San serius. Mu Chen mengangguk. Sayangnya, informasi yang dimiliki Han San tidak terlalu jelas atau pasti. Jelas sekali bahwa makam segudang binatang pasti bukan tempat tamasya, di mana sembarang orang bisa datang dan pergi sesuka mereka. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi lokasi yang sangat berbahaya di tanah binatang ilahi. Oleh karena itu, sepertinya pertarungan untuk monster harta karun ini tidak akan mudah. Tapi, karena mereka sudah ada di sini, mereka tidak bisa menyerah, tidak peduli betapa berbahayanya makam binatang segudang itu. Bagaimanapun, petunjuk tentang primordial Unding Bird hanya bisa ditemukan di sini. Kelompok itu melanjutkan untuk mendiskusikan rencana mereka untuk perburuan harta karun, lalu berhenti berbicara sama sekali setelah itu. Mereka kemudian pindah kembali ke ruang masing-masing dan masuk ke mode kultivasi begitu malam tiba. Mu Chen terus membenamkan dirinya dalam sentimen pembunuhan dari tinju iblis yang mengorbankan diri. Malam berlalu dengan tenang dan cepat. Keesokan paginya, daratan menjadi ramai segera setelah matahari terbit. Angka-angka melayang tanpa henti ke sana kemari, saat orang-orang dari titik perdagangan pergi dan menuju ke tujuan masing-masing. Seluruh area tampak mekar dengan energi. Ayo kita bergerak juga, kata Han San, tersenyum saat dia melihat mereka berempat. Mu Chen dan Nine Nether mengangguk, lalu terbang keluar dari menara batu dengan cepat. Mereka kemudian berseri-seri menjadi sosok cahaya, menyerbu ke arah langit. Sisanya mengikuti di belakang mereka. Setelah Mu Chen meninggalkan menara batu, selusin sosok tiba-tiba muncul di luarnya. Salah satunya adalah orang terkenal yang kalah dari Mu Chen kemarin, Bai Bin. Wajah Bai Bin dingin, matanya biru sedingin es. Es terbentuk di udara, saat dia menyapu pandangannya ke angkasa. Saudara Bai Ming, saya pikir orang-orang itu kabur begitu saja. Bai Bin melihat ke menara batu yang kosong, berbicara dengan hati-hati. Apakah kamu yakin ada aura Phoenix asli yang berasal dari orang itu? Pria berjubah biru, yang menemaninya, bertanya. Ya saya yakin, penindasan yang saya rasakan tidak bisa lain. Tapi, orang yang memilikinya seharusnya adalah manusia. Jadi, dia pasti memiliki harta klan kita. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalami penindasan Phoenix yang sebenarnya, kata Bai Bin cepat. Pria berjubah biru itu mengangguk sedikit, matanya berkedip karena keraguan. Aura Phoenix yang sebenarnya, hanya anggota klan dari klan Phoenix dengan garis keturunan tertinggi yang dapat memilikinya. Harta apa yang dimiliki manusia itu? Jika saya bisa mengambilnya sendiri, saya mungkin bisa meningkatkan kemurnian darah saya dan meningkatkan kekuatan tempur saya secara signifikan. Pria berjubah biru itu bertanya lagi, apakah kamu melihat ke arah mana mereka menuju? Tebakan saya adalah arah barat laut, jawab Bai Bin. Pria berjubah biru itu sedikit tertegun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, itulah jalan menuju makam Myriad Beast. Sepertinya mereka berbagi tujuan yang sama dengan kita, jadi itu artinya mereka akan sial. Petik 2. Saudara Bai Ming, apakah kita akan mengejar mereka? Bai Bin bertanya. Pria berjubah biru itu menggelengkan kepalanya, saya masih perlu mendapatkan sesuatu. Dari trading point, karena mereka menuju makam segudang binatang, kita akan bertemu mereka di sana pada akhirnya.
Karena kami tidak terburu-buru, kami akan membiarkan mereka hidup lebih lama. Petik 2. Pria berjubah biru itu kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bai Bin yang menatap ke arah barat laut. Bai Bin kemudian berkata dengan dingin, memproyeksikan suaranya ke dalam kehampaan, beberapa hari lagi untukmu. Kelompok Mu Chen, yang telah meninggalkan titik perdagangan lama, tidak tahu bahwa seseorang mengejar mereka. Meski begitu, mengingat karakter Mu Chen, dia mungkin tidak akan diganggu olehnya. Lagi pula, ketika dia melawan Bai Bin, dia tahu bahwa dia mengundang masalah di masa depan. Tapi, untuk saat ini, Mu Chen tidak bisa mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, karena dia benar-benar fokus untuk menemukan jalan ke makam Myriad Beast. Selama 2 hari berikutnya, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum. Tanpa menemui hambatan atau penundaan, mereka muncul di puncak gunung pada sore hari pada hari kedua. Saat mereka berdiri di sana, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah yang jauh, mereka semua terlihat sangat serius. Di pegunungan yang jauh, kabut abu-abu tebal muncul, seperti perisai alami yang menutupi seluruh area. Kabut sangat dingin dan sangat menakutkan dan jeritan dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya datang darinya. Banyak bayangan makam juga muncul di udara, dan aura kematian ada di sekeliling. Akhirnya, mereka telah mencapai makam binatang segudang. Klan Sirius, saat gas kematian berlama-lama di sekitar tanah, bahkan energi spiritual pun tidak bisa menghilangkan rasa dingin di udara. Ini adalah masalah yang serius, karena jika gas kematian masuk ke dalam tubuh seseorang, energi spiritual secara bertahap akan terkontaminasi. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di atas puncak gunung tepat di luar makam Myriad Beast. Mu Chen memandangi gas kematian yang tersisa, dan kemudian kebayangan makam besar yang tergantung di udara. Ekspresinya perlahan berubah serius. Makam Myriad Beast membuat dia ketakutan. Tidak heran itu adalah tempat berbahaya paling terkenal di tanah binatang ilahi, seru Mu Chen. Han San mengangguk. Lebih dari 1 Sovereign Divine Beast binasa di kuburan ini. The Sovereign Divine Beast adalah makhluk terbaik di antara seluruh spesies Divine Beast. Kekuatan mereka sebanding dengan penguasa surgawi, tetapi mereka masih binasa di makam ini. Saat mereka mati, mereka akan mengeluarkan sejumlah besar gas kematian jika tempat pemakaman mereka tidak dilindungi dengan baik. Semakin besar kekuatan mereka sebelum mereka mati, semakin banyak gas kematian yang mereka keluarkan. Alasan terbesar makam Myriad Beast ini diliputi oleh gas kematian mungkin karena Sovereign Divine Beast yang telah binasa ini. Ini tentang waktu. Ayo masuk. Han San mengamati langit dan melemparkan lengan bajunya. Beberapa lampu putih bersinar terbang ke arah mereka berempat. Mereka menerima lampu, yang berubah menjadi api putih yang menetap di pundak mereka. Saat nyala api putih menyala, itu berubah menjadi sumber cahaya yang menyelimuti masing-masingnya. Dikelilingi oleh cahaya, mereka merasakan tubuh mereka secara bertahap menjadi hangat. Gas kematian yang selalu ada dinetralkan oleh cahaya yang bersinar itu. Api putih ini tampaknya lebih kuat dari yang digunakan Han San sebelumnya saat dia bepergian. Ini adalah api pengusir kematian karena mengusir gas kematian dan mendeteksi roh binatang yang terkontaminasi oleh gas kematian. Namun, tidak bisa bertahan lama, jadi kita perlu sesekali menambahkan beberapa bahan agar tetap gosong. Semua bahan telah diberikan kepadamu sebelumnya. Han San tersenyum. Di bahunya, nyala api putih menyala. Dia menjentikkan daun putih ke dalam api, dan itu segera terbakar. Selanjutnya, nyala api itu semakin membara. Semua orang mengangguk mengakui. Ayo pergi. Semua persiapan sudah selesai, dan Han San tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Dia berteriak dan menyerang lebih dulu. Sosok cahaya itu terbang menuju gas kematian keabu-abuan yang menjulang di daratan yang jauh. Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Saat kelompok itu semakin dekat ke tujuan mereka, Mu Chen bisa merasakan bahwa tanah yang terkontaminasi oleh gas kematian semakin dingin dan semakin dingin. Tanah di bawah mereka berwarna hitam seolah tertutup oleh tanah yang membusuk. Kami masuk. Han San mengingatkan semua orang dari depan. Kelompok itu tiba-tiba merasakan penurunan suhu. Meskipun mereka memiliki api pengusir kematian di pundak mereka, kontaminasi gas kematian masih membuat mereka bergidik. Gas kematian di sekitar mereka semakin tebal, dan penglihatan mereka semakin kabur. Ketika kontaminasi menjadi parah, Mu Chen merasa inderanya dari energi spiritual ditekan, dan dia tidak bisa merasakan apapun yang jauh di depannya.
Pegunungan di sekitar mereka berangsur-angsur berubah menjadi awan abu-abu dan putih. Tidak ada tanaman hijau, dan seluruh tempat tampak seperti zona kematian. Mengaum, makhluk tak bernyawa dan mematikan sepertinya mengerang dingin dari jauh. Sua, sua, kelompok itu dengan hati-hati keluar melalui celah di antara pegunungan. Tubuh mereka tegang, dan mereka mengamati sekeliling dengan waspada. Hansan tiba-tiba berhenti di depan. Dia melompat ke atas pohon putih dan keabu-abuan seperti ninja dan menatap tajam ke depan. Beberapa bayangan yang memancarkan gas kematian yang dingin melayang di udara. Apakah mereka roh binatang? Mu Chen mengangkat kepalanya. Bayangan itu putih keabu-abuan dengan mata yang tampak kosong. Tidak ada tanda-tanda kecerdasan, dan mereka tampak berbeda satu sama lain. Beberapa dari mereka berada dalam kondisi setengah manusia dan setengah binatang. Namun, semuanya memancarkan gas kematian yang kuat tanpa gagal. Jumlah gas kematian dapat menyebabkan kematian seketika bagi penguasa kelas 5 dan di bawahnya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Pecahkan tengkorak mereka. Jika tidak, mereka akan terus melekat pada Anda. Dan cepatlah. Jika tidak, mereka akan memanggil roh binatang buas lainnya. Kita akan mendapat masalah jika kita dikelilingi oleh mereka, kata Hansan lembut. Dia membuat beberapa gerakan tangan, dan tugas individu dibagi dengan cepat. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk. Saat berikutnya, mereka menyerbu hampir pada waktu yang sama, langsung menuju ke bayangan putih keabu-abuan di depan mereka. Mu Chen muncul di hadapan sosok putih keabu-abuan dalam waktu singkat. Sosok itu memiliki bulu putih tebal di tubuhnya. Tubuhnya tampak rapuh, tetapi sekeras logam. Ketika Mu Chen muncul di depan sosok itu, cahaya abu-abu keluar dari matanya. Ini mengangkat kepalanya dan mengunci Mu Chen. Angin dari cakar setajam silet datang dengan cepat menuju dada Mu Chen. Gerakan kejam dan licik itu sedikit mengejutkan Mu Chen. Roh binatang buas ini sepertinya memiliki kemampuan bertempur sejak mereka masih hidup. Kalau tidak, gerakan mereka tidak akan sekejam dan licik ini. Bahkan penguasa kelas 6 biasa mungkin dalam sup panas jika mereka bertemu roh binatang seperti itu. Tapi Mu Chen bukanlah penguasa kelas 6 biasa. Oleh karena itu, Mu Chen tidak menghindari cakar yang datang padanya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ketajaman cakar itu sama baiknya dengan artefak ilahi, tetapi itu bahkan tidak menggoresnya sedikitpun. Kaca, Mu Chen mematahkan cakar dengan paksa, tetapi roh binatang itu tidak merasakan sakit sama sekali. Ditemani oleh gas kematian yang dingin dan gelap, cakar seperti pisau lainnya langsung menuju tenggorokan Mu Chen. Bang! Mu Chen terlihat tenang, mengayunkan tinjunya, dan ruang itu meledak. Tinju itu mendarat dengan keras di kepala roh binatang itu, dan ledakan rendah terdengar. Tengkorak itu pecah seperti semangka. Namun, tidak ada darah, hanya abu di udara setelah pecah. Tubuh roh binatang itu membeku dan jatuh dari langit. Mu Chen melihat tinjunya, bukan roh binatang yang jatuh. Setelah dia menghancurkan tengkoraknya, gas abu-abu memenuhi telapak tangannya. Gas kematian mencoba mencemari dirinya. Gas ini sangat merepotkan. Mu Chen mengernyitkan alisnya sedikit. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk mengeluarkan gas kematian. Di makam Myriad Beast ini diliputi oleh gas maut, seseorang akan membayar mahal jika gas memasuki tubuh seseorang. Tidak lama setelah Mu Chen membunuh roh binatang itu, sisanya juga berhasil menghilangkan roh binatang yang tersisa. Mereka berkumpul kembali dan diam-diam pergi bersama Hansan, lalu dengan cepat melakukan perjalanan ke tujuan lain. Tempat di mana kami menemukan harta karun yang paling binasa berada di barat laut makam. Hati-hati, kita harus mencapai tempat itu setengah hari lagi, kata Hansan. Akankah orang-orang dari klan Sirius dan klan Singa Emas tiba di sana dan mengambil alih binatang harta karun itu terlebih dahulu? Tanya Mu Chen. Hansan menjawab, dilihat dari kecepatan mereka, mereka mungkin tidak secepat itu. Lagi pula, tempat itu juga cukup berbahaya. Tidak akan mudah untuk menerobos. Petik 2. Mu Chen mengangguk tanpa banyak bicara. Kelompok itu terbang melintasi makam dengan kecepatan tinggi. Namun, makam itu terlalu besar. Itu jauh dari apa yang mereka bayangkan. Tidak peduli berapa banyak gunung yang mereka temui dan daki, ujungnya tidak pernah terlihat. Mereka juga bertemu dengan beberapa roh binatang di sepanjang jalan. Meskipun Hansan memimpin jalan, rute yang dia tahu agak berubah, yang menyebabkan mereka dikelilingi oleh roh binatang beberapa kali. Mereka akhirnya berjuang,
tetapi mereka akhirnya berada dalam kondisi buruk. Untungnya, tim tersebut tidak menemui roh binatang yang terlalu kuat untuk mereka tangani. Kalau tidak, akan sulit untuk maju. Mu Chen diam-diam mengedarkan roh Phoenix aslinya untuk mendeteksi lokasi primordial Unding Bird saat mereka sedang dalam perjalanan. Namun, tidak ada hasil sama sekali, dan ini sedikit mengecewakan Mu Chen. Waktu berlalu saat mereka bepergian. Setelah melewati pegunungan yang tampaknya tak terhitung jumlahnya, Mu Chen akhirnya merasakan bahwa Han San melambat. Dia memberi isyarat kepada tim untuk berhati-hati dengan isyarat tangan. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan tetap waspada. Sepertinya mereka mendekati tanah binatang harta karun yang binasa. Mereka melewati gunung lain, dan hutan putih keabu-abuan muncul di hadapan mereka. Gas kematian berlama-lama di sekitar hutan. Siluet samar bisa terlihat mengambang di sekitar, dan menyeramkan meresap. Mu Chen menatap hutan dengan mata menyipit. Dia bisa merasakan beberapa fluktuasi spiritual yang tersembunyi di sekitar area tersebut. Dia melihat ke-9 Nether dan pisau tinta. Keduanya tetap waspada karena mereka juga merasakan ada sesuatu yang salah. Han San memandangi hutan putih. Dia mengeluarkan peluit dan meniupkan suara bernada tinggi. Suara itu menembus hutan, dan setelah beberapa saat, dedaunan di pepohonan bergerak. Beberapa sosok yang memancarkan niat membunuh yang menakutkan bergegas keluar dari hutan dan muncul di depan mereka. Sosok-sosok itu tinggi dan besar. Ada bekas luka di sekujur tubuh mereka, dan mereka tampak sedikit mengerikan. Mata merah mereka tertuju pada Mu Chen dan kelompoknya. Simbol berbentuk bulan sabit terlihat di bagian tengah dahi mereka. Itu adalah simbol klan Sirius. Rupanya, mereka adalah kekuatan tertinggi dari klan Sirius. Mu Chen tidak lengah tetapi menjadi lebih waspada ketika dia melihat mereka. Seorang pria dengan wajah penuh dengan bekas luka yang mengerikan melihat kelompok itu sebelum dia tiba-tiba mengarahkan mata merahnya pada Mu Chen dan 9 Nether. Seketika, wajahnya melonjak dengan niat membunuh. Han San, orang-orang ini bukan dari klan Badak Iblis.